Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu di Gereja Serang House of Blessing Church. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini Tuhan, mengadakan ibadah tengah minggu kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau lah kekuatan di hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau lah yang kami andalkan Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
terkasih dalam Tuhan, apa kabar kita semua pada sore hari ini? Saya percaya bahwa kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus dan kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini karena kita punya Tuhan yang besar yang akan selalu memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan menjalani hidup ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga. Kami datang padamu menaikkan puji dan syukur. Limpah banyak terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena Engkau ada bagi kami. Selalu ada bagi kami Bapa. Dan selalu menjaga menyertai kami. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Sore hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari ya Bapak Engkau berkati kami, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami mampu mengerti akan firman Tuhan ini Bapak. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini Bapak adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu ini Bapak yang mau memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan hamba juga Bapa, Engkau berkati hamba, Engkau pakai hamba Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapa pada sore hari ini Bapa. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baiklah, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 40 ayat 31. Saya ulangi. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita ulangi lagi. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kekuatan Raja Wali. Baiklah, kita akan bahas dulu seperti apa sih burung Raja Wali itu. Kita bisa lihat di gambar secara bersama-sama. Ya, inilah Raja Wali itu. Ternyata burung Raja Wali itu sangat besar. Dia bukan burung yang kecil seperti burung pipit, tapi dia ada burung yang besar. Dan kita bisa lihat sayapnya. Sayapnya itu ternyata sangat lebar. Dan menurut penelitian ya, bahwa Raja Wali itu punya sayap yang terlebar yang pernah diukur, yaitu selebar 2,5 meter. Bayangkan saudara-saudara, betapa lebarnya ya, 2,5 meter sudah pasti begitu lebar, dan pasti sayap itu berat. Dan uniknya burung Raja Wali ini dikenal dengan ketahanannya pada saat dia terbang. Jadi dia terbang itu dia sangat tahan dan dia sangat kuat. Padahal yang dia bawa itu adalah sayap yang besar dan berat. Tapi dia terbang, justru dia memanfaatkan kekuatan dari sayapnya itu. Dan dengan kekuatan sayapnya memampukan Raja Wali itu bisa dia terbang tinggi. Dia tidak terbang hanya seperti burung pipit ya, yang kita bisa lihat, tapi kalau Raja Wali itu bisa terbang sangat tinggi banget. Dan dengan kekuatan sayapnya itu memampukan Raja Wali itu dia bisa terbang tinggi. Dan untuk dia terbang pertama kali, dia akan membutuhkan energi yang sangat besar karena sayapnya yang besar, berat dan lebar itu. Tetapi begitu dia terbang, begitu dia udah bisa terbang, dia hanya memerlukan energi yang sangat kecil. Mengapa bisa seperti itu? Kita lihat, menurut hasil penelitian ya, Raja Wali hanya memerlukan rata-rata waktu 2 menit untuk dia bisa mengepakkan sayapnya setiap 1 jam ketika dia terbang. Jadi Raja Wali itu bisa terbang berjam-jam. Dan setiap 1 jam dia cuma 2 menit dia mengepakkan sayapnya, terus dia terbang lagi. Dan ada 2 teknik yang Raja Wali lakukan pada saat dia terbang, yaitu teknik pertama yaitu dia terbang melayang-layang di udara, dia melayang-layang.
Kedua dia terbang naik. Jadi dia terbang seperti ini, terus terbang naik lagi, terbang melayang-layang, dia terbang naik. Jadi sedapat mungkin dia menggunakan kedua teknik itu untuk dapat terbang tanpa perlu mengepakkan sayapnya setiap menit. Karena kita bayangkan sayapnya itu kan begitu besar, lebar dan berat. Kalau dia tiap menit dia mengepakkan sayapnya, otomatis dia akan capek. Dia tidak akan kuat bisa terbang lama-lama. Pasti dia terbangnya cuma hanya tempat-tempat yang rendah. Setelah itu dia kembali ke sarangnya. Tapi Raja Wali tidak seperti itu. Dia memanfaatkan semua keadaan yang dia ada pada diri dia, yaitu sayapnya. Dan dia juga memanfaatkan keadaan di sekitar dia, yaitu untuk dia bisa terbang tinggi, dia memanfaatkan suhu udara termal, yaitu panas yang naik dari daratan terbuka. Jadi suhu udara itu naik ke atas, nah itu dia gunakan untuk dia bisa terbang tinggi. Jadi arus udara yang tinggi itu, ada panasnya, dia pakai untuk dia bisa terbang. Dan dengan begitu dia hanya memerlukan energi yang sangat kecil untuk terbang lama. Jadi saudaraku yang kekasih, Raja Wali itu dapat menempuh jarak rata-rata ya 75 hingga 125 mil. Bahkan jarak yang terjauh itu 1100 mil. Oke, kita lihat deh jarak Jakarta Serang itu 53,2 mil. Kalau ditempuh dengan mobil 1 jam atau 1,5 jam ya. Dan Serang Bandung itu 115 mil. Dan kalau kita lihat lagi dia jarak terjauh itu 1100 mil, yaitu kita bisa lihat aja Jakarta Makassar. Jakarta Makassar itu jaraknya itu 868 mil. Kalau dengan pesawat 2,5 jam. Kita tidak tahu kalau Raja Wali itu bisa terbang itu berapa jam dia bisa sampai terbang ke tempat tujuan dia. Dan ternyata sangat jauh banget yang Raja Wali tempuh itu perjalanan dia. Tapi jarak yang dia tempuh yang jauh dengan beban yang dia bawa yang berat itu tidak menjadikan hal itu sebagai suatu halangan untuk dia bisa terbang tinggi. Dia justru memanfaatkan kekuatan sayapnya itu, dan dia juga memanfaatkan situasi atau keadaan yang ada di sekitar dia dengan benar, yaitu dia memanfaatkan arus udara di ketinggian. Raja Wali adalah burung yang terkenal ketangguhannya dalam menghadapi badai. Jadi kalau burung yang lain begitu ada badai pasti lari kan, tidak mau menghadapi badai itu. Tapi kalau Raja Wali, dia akan terjang badai itu, dia akan menembus badai itu sampai dia mendapatkan arus udara yang tenang. Begitu pintar Raja Wali mempergunakan situasi yang ada di sekitar dia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah rahasia tentang Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berada dalam suatu masalah yang datang bertubi-tubi, begitu banyak hal-hal yang terjadi seperti pepatah ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi masalah itu datang terus dan beruntun. Dan kita secara manusia ya, kita dapat merasakan menurunnya kekuatan kita baik secara fisik maupun secara jiwa. Melemahnya kekuatan kita justru akan membuat kita semakin tidak berdaya dalam menghadapi masalah yang ada. Dan itu benar demikian, karena kita sudah capek ya, fisik kita capek, pikiran kita juga capek, lelah. Udah pasti semangat kita pasti akan turun. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kunci untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah. Kuncinya adalah pertama, kita terus tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya di Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kedua, kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan hanya kepada Tuhan, bukan pada masalah kita. Ketiga, kita berdoa terus kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya di Filipi 4 ayat 6.
Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena kita ketika bersyukur dengan setiap masalah yang ada, otomatis kita tidak akan pernah merasa masalah-masalah itu sebagai suatu beban. Terus keempat, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lihat ayatnya di Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ulangi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita taat kepada perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan itu. Keenam, kita tetap teguh, memegang teguh iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ada janji Tuhan. Kita lihat janji Tuhan itu di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oh, haleluya. Jadi saudara-saudaraku, itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa janji Tuhan itu bahwa masa depan kita adalah penuh pengharapan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita akan tetap berada dalam kondisi yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita tetap bersekutu dengan Tuhan terus, apapun masalah yang sedang terjadi. Karena masalah itu tidak boleh menghalangi kita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, kita jadi malas untuk ibadah. Ada masalah jadi membuat kita tidak semangat. Hal itu tidak boleh. Kita tetap terus beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus tetap mengiringi Yesus apapun yang sedang terjadi. Bukan apapun yang terjadi, tapi yang sedang terjadi saat ini. Apapun masalah itu, kita tetap terus mengiringi Yesus. Karena ketika kita melepaskan pengharapan kita kepada Yesus, maka kita akan semakin kehilangan kekuatan untuk dapat berjalan maju atau move on. Jadi kita harus move on dong dari masalah-masalah kita. Jadi kekuatan fisik dan pikiran yang kita miliki ini, kekuatan fisik kita dan pikiran kita tidak cukup untuk menghadapi semua beban. Karena kita ini sebagai manusia memiliki batas dan kemampuan. Jadi marilah kita datang pada Yesus. Kita harus datang kepada Yesus dan senantiasa menanti-nantikan Dia, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kekuatan baru yang Tuhan berikan akan memampukan kita untuk dapat bangkit berdiri, menjalani apa yang ada di depan kita. Jadi kita tidak berjalan dengan terbungkuk-bungkuk karena masalah, jadi membuat kita semakin hari semakin menunduk. Tidak boleh, kita harus berjalan tegak karena kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang terus memberikan kita kekuatan, dan kita percaya bahwa kita pasti akan keluar sebagai pemenang di dalam setiap perkara, bahkan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Bagai Raja Wali yang tidak pernah lelah pada saat dia terbang tinggi, demikian juga halnya dengan kita yang menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa lelah oleh karena Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Kekuatan baru yang Tuhan berikan memampukan kita untuk dapat menghadapi masalah seberat apapun. Dan membuat kita dapat keluar dari berbagai problema yang ada, sehingga kita dapat menjalani kesusahan-kesusahan itu. Jadi kita tidak karena susah membuat hidup kita terasa seperti kalau dilihat orang, susah banget ya lihatnya, mukanya aja kelihatan susah. Padahal tidak boleh. Sebagai anak Tuhan, kita harus gembira karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalani semua ini, dan kita pasti keluar sebagai pemenang dalam setiap
perkara. Jadi saudaraku, kita menjalani hidup ini dengan senyum, bukan senyum karena kita buat-buat ya, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan, maka pasti tanpa kita sadari masalah-masalah yang ada itu, banyak hal-hal ajaib yang telah Tuhan kita bisa lalui. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan yang selalu baru. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Marilah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Marilah kita datang kembali kepada Tuhan. Jadi masalah yang ada tidak akan boleh menjauhkan kita kepada Tuhan. Kita harus datang kembali kepada Tuhan karena tangan Tuhan tetap terbuka bagi kita yang datang kepada Dia. Dia tidak pernah akan menolak kita, Dia akan tetap terus membuka tangannya bagi kita. Dia adalah Allah yang peduli pada kita, Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar. Haleluya. Dan Dia akan tetap terus memberikan kepada kita kekuatan yang baru untuk menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali di atas segala persoalan hidup kita. Karena kita percaya saat kita bersama Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada sore hari ini Bapak. Bahwa Engkau mengatakan bahwa kami tetap terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami Bapak. Biar kami tetap terus menjaga persekutuan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Masalah apapun boleh ada bahkan yang sedang terjadi tidak akan menjauhkan kami daripada-Mu Bapak. Justru akan semakin buat kami semakin dekat kepada-Mu Bapak. Karena kami percaya Tuhan Yesus saat kami bersama dengan Engkau Bapak tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, pemulihku. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening yang di bawah ini dengan Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566. Saya ulangi kembali, dengan Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan ya Ibu-ibu, kita boleh berkumpul kembali dan sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan Ibu Denis atau Mama Denis boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, mari kita satu hati, satu pikiran, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak-bapak kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas kebesaran-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Bapa, di mana pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau Bapa, karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kami ada hingga sore hari ini, kami sehat hingga hari ini Tuhan. Semuanya itu karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Tanpa Engkau bersama kami, kami tak sanggup Tuhan Yesus. Engkau adalah andalan dalam hidupan kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, firman-Mu yang sudah ditaburkan dan yang sudah kami dengarkan Bapa, biarlah Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu itu Tuhan, tertanam dan tertancap di hati kami, pribadi lepas pribadi, dan sebagai rema dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi saksi-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami, para jemaat JKI SHBC, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan para remaja menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, Engkau yang selalu menemani dan menjaga kami Bapa. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan khususnya untuk Bapak Andi, Bapak Gembala Sidang JKI SHBC Serang Tuhan bersama Ibu Enda Tuhan. Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati Bapa, Engkau yang mengurapi Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung Bapa, menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagari bentengi Tuhan, Pak Andi dan Ibu Enda, dengan pasukan malaikat sorgawi Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan, baik dalam pekerjaannya maupun dalam pelayanannya Tuhan, supaya jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan Bapa menjadi saksi Tuhan Yesus dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan dengan anak-anaknya Bapa Lukas dan Lovanda Tuhan, di masa mudanya Tuhan Yesus, Engkau pakai kedua anak ini Tuhan lebih luar biasa lagi dalam pelayanan, dalam studi maupun dalam pekerjaannya Bapa. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga menjadi saluran berkat juga Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat JKI SHBC Serang Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Bapa, baik yang di rumah, di perjalanan, di mana saja Tuhan Yesus, Engkau yang urapi Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, khususnya mereka yang sedang ibadah saat ini Bapa. Biarlah Tuhan mereka lebih lagi Tuhan, lebih mengenal kuasa-Mu dan lebih mengenal kasih-Mu Bapa, supaya mereka juga menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bagi mereka juga yang kurang sehat, bahkan mereka yang
kurang semangat Tuhan, Engkau yang nyapa mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan Bapa, supaya mereka sanggup menjadi saksi-Mu Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkau sudah pakai Pak Jokowi, Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah Bapa di dalam masa pekerjaannya, di masa karyanya Tuhan, hanya karya-Mu yang terjadi Bapa. Tuhan Yesus, Engkau lindungi Pak Jokowi, berikut wakilnya Tuhan, dan juga para menteri, para pejabat negara. Tuhan, Kau pakai mereka lebih luar biasa lagi Bapa. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun santet di dalam nama Yesus Kristus. Dan hanya kuasa-Mu yang terjadi Tuhan pada bangsa dan negara kami ini Bapa. Khususnya juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang di Papua Bapa, yang akan mengadakan PON yang ke-21 Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, apapun penyelenggaraannya saat ini Tuhan, Engkaulah yang memberikan sukacita, kekuatan Bapa, baik bagi para panitia, para olahragawan dan para peserta siapapun mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan dan Engkau yang memberikan perlindungan Tuhan Yesus. Jauhkan segala mara bahaya, huru hara dan segala macam kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, secara khusus aku memohon juga kepadamu Bapa, di mana ponakanku David Sihaloho Tuhan, saat ini dia juga ikut menjadi peserta PON di Papua. Tuhan Yesus, Engkau berkati tim ini Bapa. Mereka mewakili dari Jawa Tengah Tuhan. Tuhan urapi mereka Bapa, agar mereka menjadi pemenang. Mereka pulang dari Papua dengan bersorak-sorai karena kasih dan karena kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tanpa-Mu Bapa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi karena kasih-Mu, karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, mereka menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pakai anak muda ini Tuhan untuk menjadi takut akan Engkau juga Bapa, sehingga mereka tetap berkarya di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka tetap merendahkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, mereka yang sekarang ini mengadakan ibadah online atau offline Tuhan, berkat-Mu yang melimpah Bapa. Pakai setiap gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan para pendeta, pengerja, sintua, siapapun mereka Tuhan yang mengambil pelayanan. Tuhan Engkau memakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, agar menjadi terang dan menjadi saksi-Mu Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk Polri dan TNI Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, baik melakukan tugas di lapangan maupun di kantor. Tuhan Yesus, ajarlah mereka Bapa, untuk mereka selalu bekerja dengan hikmat dan bermakna, dan juga mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi Tuhan Yesus pungli di mana-mana Bapa. Mereka bekerja berkarya seturut dan sekehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik, Bapa, di masa pandemi ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Bapa, karena sudah berkurang Tuhan untuk pasien-pasien yang mengalami COVID Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau yang mengajari kami Bapa, Engkau yang memimpin kami Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan, semuanya itu hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tapi kami tetap memohon kepadamu Bapa, jika Engkau berkenan Tuhan, hancurkan Bapa COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami Bapa kehidupan yang normal seperti biasa Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah kami Bapa, tolong kami Tuhan Yesus, khususnya kami tim tenaga medis Tuhan, baik dokter, perawat, bidan, siapapun mereka yang bekerja di
rumah sakit atau puskesmas atau tenaga kesehatan lainnya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memampukan kami Bapa, Engkau yang memberikan kami kekuatan kesehatan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau juga yang memberikan kami bermurah hati Tuhan, sehingga kami boleh melayani pasien kami dengan sukacita hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan berkat pelayanan kami Tuhan, mereka boleh sembuh karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Bapa. Kami tidak dapat melangkah, kami tidak bisa melakukan perawatan apapun tanpa Engkau yang menyertai kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan Yesus, apapun keadaan mereka saat ini, apapun kondisi fisik mereka Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesehatan Bapa. Engkau angkat sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami merindukan saudara-saudara kami boleh berkumpul kembali seperti sedia kala dan bebas dari COVID-19 Tuhan. Oh terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Jika Engkau sudah berkenan mengatakan sembuh, pasti sembuh. Jika Engkau sudah mengatakan terbuka, pasti terbuka. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan mereka Bapa. Dari anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Tuhan, di masa pertumbuhan mereka Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkarya Bapa. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu terjadi dalam hidup mereka Bapa, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang menghormati orang tuanya Bapa, dan kelak mereka akan menjadi suri teladan Tuhan bagi generasi yang akan datang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga rindu Tuhan untuk mendoakan saudara kami yang sudah lama bertahun-tahun mereka belum memiliki keturunan Tuhan. Tuhan, kami tolak kutuk mandul Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun berada saudara-saudara kami ini Tuhan yang merindukan keturunan ilahi yang lahir dari rahim mereka Bapa. Bapa, berbelas kasihanlah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selesaikan, Kau akhiri penantian mereka. Dan di tahun 2022 mereka meraih kemenangan untuk memiliki keturunan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk para suami-suami kami dan ibu-ibu yang belum takut akan Engkau Bapa. Bapa, jumpai mereka Bapa dimanapun mereka berada Tuhan. Lawatlah mereka Bapa, agar mereka juga takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan bersama-sama dengan kami boleh melayani-Mu Bapa sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini Bapa, aku serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Engkaulah yang sempurnakan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita mengatakan amin. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan terima berkat Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita angkat hati kita angkat tangan kita, dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah tengah minggu kita telah selesai. Sampai bertemu Jumat sore depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.